Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Kaya Raya Setelah Memelihara Tuyul. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tempat yang berbeda, Hidayat tengah berbincang-bincang bersama dengan pembantu Ki Ajin yang bernama Bilasmi. Perempuan parubaya yang sudah beberapa tahun mengabdikan hidupnya bekerja di tempat dukun hebat itu. "Sering ya tamu datang ke sini?" tanya Hidayat membuka obrolan. "Iya, sering banget. Malahan setiap malamnya selalu ada." "Ternyata pelanggan Ki Ajin banyak juga ya?" "Iya. Mereka datang membawa cerita masing-masing dan pulang dengan syarat yang harus dilakukan." "Kalian mengambil peliharaan ya?" tanya Bu Lasmi. "Iya, kami beri nama Petu," jawab Hidayat menganggukkan kepalanya. "Oh begitu. Terus istrimu yang dijadikan tumbalnya?" "Mau gimana lagi? Ini demi kehidupan kami semua juga. Kasihan anak-anak dan Sarah juga menikmati hasilnya." Bilasmi hanya menganggukkan kepalanya. Tanda ia mengerti. Beliau sering mendengar alasan orang-orang memilih ikut memelihara tuyul dan semuanya adalah masalah ekonomi. Erangan kenikmatan terus menggema di seluruh kamar. Dua insan memadu kasih penuh hasrat yang melupakan semuanya. Hidayat masih menunggu Sarah. Ia berniat jika permainan sudah selesai, maka ia akan bertanya banyak hal pada Ki Ajin. 1 jam sudah Hidayat menunggu. Namun permainan tidak kunjung usai juga. Rasanya tidak sabar menunggu. Bukan tidak sabar menanti istrinya, namun tidak sabar mengutarakan banyak pertanyaan. "Saya mau nunggu istri saya ke ruang tamu ya," pamit Hidayat beranjak pergi. Hidayat duduk di sofa empuk. Gelisah ia menunggu karena terlalu lama. Mata yang mengantuk ia tahan-tahan dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka dan keluarlah Sarah dengan rambut yang basah. "Lama banget sih, Dek." "Ya mau gimana lagi, Bang. Aki Ajinya mana?" "Masih di kamar, Bang. Memangnya kenapa?" "Bisa kamu tolong panggilkan, Dek. Abang mau bicara dengan beliau." "Lah, kayaknya nggak bisa, Bang. Ki Ajin udah istirahat. Coba tanya sama Bilasmi. Boleh tidak minta panggilkan?" Ujar Sarah menolak untuk kembali memanggil Ki Ajin. Hidayat beranjak ke dapur untuk menemui Bilasmi. Sedangkan Sarah duduk di sofa sesekali menahan perih di antara kedua pahanya. Permainan mereka tadi sangat panas sehingga Sarah lupa jika ia sudah bersuami. Gimana Bang?" tanya Sarah ketika Hidayat sudah kembali. "Boleh Dek, kita tunggu saja lagi. Nanti Bilasmi yang panggilkan." Bilasmi datang dan mencoba mengetuk pintu kamar sampai 3 ketukan. Jika sampai 3 kali tidak membukakan pintu, itu artinya Ki Ajin tidak mau bertamu lagi. "Permisi Ki," panggil Bilasmi diketukan yang ketiga kalinya. Bilasmi menatap ke arah Hidayat sembari menggelengkan kepalanya. "Lain kali kalau kesini datanglah lebih cepat agar bisa mengobrol lebih dulu. Jika kayak gini, beliau tidak mau keluar lagi dari kamar." "Biasalah, kan kelelahan habis main," sambung Bilasmi terkekeh geli melihat wajah Hidayat yang memerah. "Memangnya mau nanya apaan lagi?" tanya Bilasmi sembari mengantarkan Hidayat dan Sarah ke pintu depan. "Mau tanya-tanya cara pelihara tuyul yang benar, Bu. Mau nanya-nanya tentang kelemahannya apa aja gitu," jawab Hidayat. Ia juga menceritakan dengan singkat kejadian yang dialami Petu selama tidak menghasilkan uang. "Oh begitu. Saya tidak berani menjawabnya sih. Nanti saja tanya langsung sama beliau." "Dan ini untuk kalian berdua," ujar Bilasmi menyerahkan guci keramik berukuran kecil. "Buat kami?" "Iya,
Dari Aki Ajin sebelum kalian kesini tadi, beliau meminta saya menyerahkannya nanti. Hidayat menerimanya. Guci keramik tersebut dibungkus dengan kain berwarna kuning cerah. Disimpan saja baik-baik buat nyimpan duit. Oh iya bu, terima kasih banyak, jawab Hidayat ketika sudah sampai di pelataran rumah. Ya sudah, kami berdua pamit pulang dulu, ucap Hidayat dan langsung dibalas anggukan kepala oleh perempuan parubaya itu. Saat mereka hendak melangkahkan kaki menuju motor, tiba-tiba Hidayat teringat untuk menanyakan kegunaan barang tersebut. Ini gunanya, ucap Hidayat sambil membalikan badannya. Pertanyaannya belum selesai karena tidak kalah cepat sebelum pintu ditutup oleh Bu Lasmi. Mau nanya apa lagi bang? Untuk apa guci ini ya? Katanya sih untuk kita simpan saja bang, buat naruh uang. Ya sudah, ini kamu pegang. Kita pulang sekarang, udah malam banget juga. Sarah duduk di jok belakang sambil memegangi barang yang diberikan tadi. Sarah sedikit membuka kain kuning sebagai pembungkusnya. Terlihat keramiknya berukiran gambar anak-anak yang tengah bermain. Beruntung hujan sudah mulai reda. Gerimis masih turun dan sedikit membasahi tubuh mereka. Hidayat melajukan motor dengan kecepatan tinggi agar lebih cepat sampai. Ia teringat anak-anak mereka yang sudah lama menunggu di rumah. Bang, hati-hati, jalanan sangat licin. Sarah dan Hidayat melirik sebuah warung yang pernah mereka singgahi beberapa waktu lalu. Warung tersebut nampak tutup. Padahal Hidayat berniat ingin mampir hanya sekedar untuk bertanya-tanya. Bang, kenapa? Rencananya mau mampir tapi tutup. Mungkin beliau lagi pulang ke rumahnya. Di sini kan cuma kerjaan sampingan. Jalanan yang lengang dan sudah hampir tengah malam, tidak ada lagi yang melintas ataupun berpapasan dengan Hidayat. Tiba-tiba Hidayat mengerem dengan mendadak, membuat motor mereka hampir jatuh. Astaga bang. Beruntung kunci keramik ia pegang dengan erat. Kenapa? Tanya Sarah lagi namun tidak dijawab oleh Hidayat yang kembali melajukan motornya. Bang, tadi kenapa ngerem mendadak? Bikin aku kaget aja. Ada yang nyebrang dek. Apa bang? Tadi aku gak lihat apa-apa. Ada tuyul nyebrang dek. Serius bang? Iya, wajahnya kurang lebih mirip dengan petu. Untung gak ketabrak. Tapi telinganya lebih panjang, matanya pun lebih melotot dari petu, badannya pun lebih kurusan. Jelas Hidayat yang membuat Sarah bergidik ngeri. Udahlah bang, gak perlu diceritakan saat di jalan begini. Aku takut. Mana cuma kita aja yang sedang melintas. Bukannya kamu udah berani sama si petu? Ya mau gimana lagi, terpaksa, jawab Sarah. Namun mendengar penuturan Sarah ada ketidaksukaan Hidayat. Karena lagi-lagi Sarah menyebutkan kata keterpaksaan. Motor terus melaju meninggalkan perkampungan di kaki gunung. Mereka akhirnya tiba di pekarangan rumah dengan keadaan basah. Sarah memanggil kedua anaknya. Dan hanya Abdu yang masih belum tidur karena sangat asik memainkan ponselnya. Belum tidur? Belum bu. Ya udah, ini Abdu mau tidur. Hidayat pergi ke kamar mengganti pakaiannya, begitupun juga dengan Sarah. Mereka merebahkan tubuhnya di kasur tipis. Sarah hendak memejamkan matanya, namun urung karena Hidayat mengajaknya berbicara. Dek, kok kamu malah ikut rebahan? Gak mandi? Udah mandi bang. Mandi di tempat Ki Ajin? Iya bang. Hidayat memeluk Sarah dari belakang, tapi tangan Hidayat yang melingkar di perut Sarah, ia tepis, membuat Hidayat sedikit terlonjak kaget. Kenapa dek? Kok gak mau dipeluk? Aku mau tidur bang. Jangan dulu dek, abang juga pengen nih. Udah lama kita tidak bersama, ucap Hidayat mendaratkan ciuman di pipi Sarah. Aku capek bang, lain kali saja. Masa capek? Bukannya kamu puasin Ki Ajin cuma dipegang-pegang doang? Capek dari mana? Memangnya berapa kali? Sambung Hidayat sambil menantawa. Sarah mendengus kesal. Suaminya itu menertawakan Sarah juga mengejeknya. Hidayat tidak tahu jika Ki Ajin lebih gagah darinya, bahkan lebih bisa memuaskan dirinya. Hidayat tidak bisa menahan tawanya, akhirnya tawanya pecah melihat Sarah yang sangat serius menanggapinya. Sesekali Hidayat mencubit dagu istrinya. Memangnya berapa ronde dek? Tanya Hidayat lagi sambil menatap mata Sarah. Sarah masih diam mendengarkan penuturan suaminya. Sarah membuka mulutnya sambil berkata, 2 kali aku melayani tuanmu itu bang.
di atas ranjang juga di kamar mandi. Aku mau tidur, aku sudah capek. Hidayat kembali tertawa dan semakin muak pula Sarah kepada Hidayat. Suaminya itu masih menganggap jika Sarah hanya melayani seadanya saja atau hanya sekedar pemanasan tipis. Masa 2 kali sama lelaki tua itu, Dek? Ki Ajin lebih gagah perkasa, lebih pintar muasin aku, lebih lihai dan juga gak ngebosenin, ucap Sarah sengaja membandingkan dengan suaminya. Sarah tidak pernah bohong, dan saat itu juga Hidayat langsung terdiam. Hidayat memanas mendengar pernyataan dari Sarah tersebut. Jadi keluarlah dari sini, jangan ganggu aku. Baiklah, abang gak akan nyentuh kamu. Abang juga jijik kamu udah bekasan, ucap Hidayat bergidik-gelik. Saat Hidayat merendahkan dirinya, Sarah langsung bangun dan menampar wajah Hidayat. Plak, jaga omongan kamu, Bang, geram Sarah. Tangannya begitu panas hingga tidak sadar melayangkan tamparan pada suaminya. Berani-beraninya kamu nampar aku, Dek. Kalau bukan aku yang mencari dukun itu, aku pastikan kamu saat ini masih kelaparan, sambung Hidayat dengan suara tidak kalah nyaring. Perdebatan mereka terdengar oleh kedua anaknya yang terbangun. Hidayat dan Sarah baru sadar jika ada anak mereka di sebelah kamar. Bu, Pak, kenapa pada berantem malam-malam? Kami lagi tidur, ucap Abdu berteriak dari kamar sebelah. Ya, lanjutlah tidur, sahut Sarah yang masih menampakkan wajah marahnya dan berusaha menetralkan suasana. Hidayat memilih keluar dari kamar. Ia membuat kopi dan merokok di dapur untuk sekedar bisa menghilangkan pusingnya. Sedangkan Sarah, ia terisak di dalam kamar. Tidak menyangka jika suaminya menghinanya, jika ia jijik dengan dirinya. Bukan ia yang menyerahkan tubuhnya pada dukun, tapi suaminya yang memaksanya. Orang lagi pengen malah ditolak mentah-mentah, gerutu Hidayat sambil mengembuskan asap rokoknya. Dasar perempuan jalang, aku juga bisa memuaskan diri dengan bersenang-senang dengan perempuan di luar, gumam Hidayat yang masih tidak terima jika Sarah menamparnya. Hidayat berniat akan menyewa perempuan di luar sana daripada meminta haknya pada Sarah. Ia sudah banyak uang, maka perempuan akan lebih mudah didapatkan. Badan yang capek, mata yang sembab, bahkan tidur pun ia hanya sebentar. Sarah harus memaksakan bangun dari tempat tidur untuk membuatkan petu susu dan melayaninya kembali. Sarah berjalan keluar, nampak suaminya baru terbangun dari tidurnya yang beralaskan kain di ruang tamu. Sarah hanya menggeleng pergi tanpa ingin meminta maaf atas kejadian beberapa jam yang lalu. Ia membuat susu dan kembali ke kamar menunggu dengan hati yang tidak karuan. Pakaian atasnya sudah ia lepaskan dan duduk bersandar di dinding menunggu peliharaan suaminya itu datang. Hari terus berganti. Hidayat masih tidak mau bekerja. Beberapa kali ia ditawarkan pekerjaan atau diajak oleh Pak Yasin, malah ia tolak. Bermacam-macam alasan yang diberikan Hidayat. Ia tidak mau menyakiti tubuhnya lagi dengan bekerja keras. Ia sudah capek, bahkan sudah kenyang bekerja di bawah tekanan orang-orang yang semena-mena terhadapnya. Sarah dan Hidayat sudah tidak saling diam lagi. Mereka sudah seperti biasanya. Namun untuk menyentuh Sarah, bahkan Hidayat tidak bernafsu lagi. Padahal Sarah sudah meminta maaf dan menawarkan untuk bercinta, tapi ia sudah kepalang jijik dan di hatinya masih menyimpan amarah. Maka ajakan Sarah ia tolak. Dek, 2 bulan lagi kita pindahan bagaimana? Setuju? Terserah saja, Bang, aku setuju terus. Nanti kepindahan anak-anak biar aku yang urus, dengan alasan harus ikut merantau. Iya, Bang. Nanti kalau para tetangga nanya-nanya, jawab saja kita merantau jauh dan kamu gak mau ditinggal, terang Hidayat dan diiyakan langsung oleh Sarah. Hidayat mengajak pindah lebih cepat karena ia sudah capek harus pura-pura tidak mampu setiap harinya. Ia ingin menikmati hasilnya dengan bersenang-senang jajan, makanan enak, beli motor baru, belanja ini itu. Tapi ketika ia masih berada di desanya, malah tidak bisa ngapa-ngapain. Gerak-geriknya seakan diawasi. Pakai baju baru saja jadi bahan gosip satu kampung. Bermacam-macam komentar yang didapat. Ada yang mengira baju kreditan. Ada juga yang bilang cuma dikasih orang, bahkan ada yang bilang hasil curian. Tidak bisa menikmati hidup, semua yang dipakai atau yang dibeli keluarga Hidayat terus dipertanyakan. Memang sesakit dan sesusah itu hidup mereka dulunya. Sudah cukup sandiwara Hidayat,
Ia ingin pergi dari desa ini. Rumah dan perabot akan ia tinggalkan begitu saja. Rencananya ia akan pergi membawa pakaian seadanya dan barang berharga lainnya. Tidak sabar rasanya bagi Hidayat pergi dari sini dan menikmati kemewahan di tempat tinggal baru. Suasana baru, dan ia berharap memiliki tetangga yang bodoh amat atau tidak suka kepo dan ikut campur. "Bang, nanti kita berangkat pakai motor?" tanya Sarah menyisir rambutnya yang rontok. "Iya, nanti abang pergi naik motor duluan, lalu akan mencarikan kalian mobil travel agar kepindahan kita memang seperti nyata," jawab Hidayat terkekeh. Padahal mereka hanya pergi beberapa kabupaten saja, tidak begitu jauh dan tidak juga terlalu dekat. "Rumah ini baiknya kita sewakan atau dijual?" Jangan dijual, kita tinggalkan saja. Kalau dikontrakan, emang ada yang mau ngontrak rumah reot ini? Dindingnya bolong lagi," tanya balik Hidayat tertawa terbahak-bahak. "Jangan pikirin rumah ini, Dek. Biarkan saja begini, nanti kedepannya bisa dipikirkan lagi. Intinya, kita nikmati rumah baru kita saja dulu." "Oh iya bang," jawab Sarah singkat. Padahal ia ingin rumah mereka ini dikontrakan agar ada pemasukan. Namun jika dipikir-pikir oleh Sarah, benar juga apa kata suaminya. Dinding bolong di mana-mana. Beruntung atap rumah dan lantainya sudah diganti sebagian. Tidak separah waktu dulu, makan saja susah, gimana mikirin memperbaiki rumah. Hanya dengan pelihara petu saja, mereka bisa menikmati semuanya. Makan, minum, dan juga pakaian, serta tempat tinggal yang layak. Sarah menikmatinya, walaupun ia selalu dibayang-bayangi dosa besar. "Dek, ada dengar berita apa lagi di luar sana?" "Nggak ada bang, karena beberapa hari ini aku nggak ikut nimbrung lagi." "Ada baiknya kamu ikut, Dek, biar tahu cerita orang-orang," ujar Hidayat sambil menyeruput kopi panasnya. "Lihat tuh, di luar ngapain ibu-ibu pada ngumpul-ngumpul?" ucap Hidayat sambil menunjuk warung Bu Ati yang berseberangan dengan rumahnya. "Apa aku harus ke sana bang?" tanya Sarah, karena ia takut jika ditanya-tanya dan salah jawab. "Ya iyalah, biar tahu apa yang mereka bicarakan." Sarah berjalan menghampiri ibu-ibu di seberang rumahnya. Sesekali terdengar gelak tawa mereka, entah obrolan apa yang mereka bahas. Sarah, sini." Sarah tersenyum dari jauh ke arah temannya itu. Ia berjalan menghampiri dan duduk di samping Rahma. "Lagi ngomongin apa nih?" "Lagi bahas tuyul. Di desa sebelah lagi ramai dibicarakan," sahut Bu Yuni. "Iya, dengernya sih sudah banyak korban. Katanya mereka awalnya cuma diam saja, tapi anehnya tetangga-tetangga mereka juga merasakan hal yang sama. Setiap uang yang dihitung setiap harinya berbeda-beda." "Iya, setiap harinya tabungan mereka hilang per lembar, dan besoknya hilang lagi per lembar." Sarah mendengarkannya dengan seksama, tapi ia tidak membenarkan jika itu adalah ulah peliharaan sang suami, karena dari desanya ataupun dari desa sebelah ada juga salah satu dari mereka yang memeliharanya. "Kok bisa-bisanya lagi trending banget masalah pesugihan itu? Ngeri deh." "Bisalah, jalan instan cepat kaya," timbal Bu Riri tertawa. "Iya, instan kayanya, instan juga nanti bangkrutnya." Ngeri, naudzubillah. Semoga di desa kita ini gak ada yang pelihara gituan," ucap Bu Yuni lagi, dan penuturan beliau mampu membuat Sarah ketakutan. "Cerita lagi dong tentang Pak Yasin, kali aja ada melihat tuyul lagi." "Gak ada lagi katanya," jawab Bu Yuni. "Wah, padahal kami penasaran, ingin mendengar cerita tentang tuyul. Apalagi Pak Yasin sering turun ke pasar dini hari. Pasti banyak mengalami hal aneh." "Mungkin ada, tapi suami saya itu tipe orang gak banyak ngomong, kecuali jika ditanya-tanya." Sarah hanya menjadi pendengar, begitu pula dengan temannya Rahma. Mereka hanya menanggapinya dengan senyuman dan ikut tertawa jika mereka membicarakan hal lucu. Sarah menyenggol lengan Rahma. Perempuan seusianya itu nampak melamun. "Rahma, kok ngelamun?" "Keinget dengan komporku di rumah. Ya udah aku pamit duluan ya. Takut lupa tidak dimatikan," ucap Rahma meninggalkan pergi. Sarah mengiyakannya, ia masih duduk bersama ibu-ibu yang lain. Omongan mereka kemana-mana, sesekali bercanda ria di sore hari yang hendak turun hujan. "Sarah, kata suami saya, si Hidayat selalu nolak diajak kerja.
memangnya jadi maklar selalu ada ya? Sarah nampak gusar. Ia bingung hendak menjawab apa. Bukan menolak Bu, namun Bang Hidayat kadang sakit, telinganya gatal-gatal jika sewaktu-waktu bisa datang tiba-tiba. Kan gak enak, telinganya gatal sambil kerja, nanti malah gak fokus. Jelas Sarah seadanya, namun begitu keadaannya. Akhir-akhir ini telinga suaminya itu sering gatal tiba-tiba. Bahkan rasa gatalnya tidak tertahankan, sehingga sering membuat Hidayat gelisah. Telinga penuh koreng dan luka basah. Oh begitu rupanya, penyakit telinga gatal sama dengan tetangga baru itu. Kulihat telinganya juga korengan. Jelas Bu Riri dengan wajah penasaran. Ah, masa sih Bu? Bu Riri menganggukkan kepalanya sambil berkata, benar loh, malahan parah, tapi anehnya cuma telinga. Mungkin musimnya Bu atau alergi, suami saya juga gatal-gatal, tapi kalau cuaca sedang dingin saja, saut Bu RT. Mungkin kali ya. Dengar-dengar kalian mau pergi merantau ya Sarah? Tanya Bu Riri sembari menatap Sarah. Ia gelagapan bingung hendak menjawab apa. Entah dapat kabar dari mana Bu Riri tahu masalah kepindahan mereka. Setahu Sarah, ia tidak pernah membicarakan masalah kepindahan, suaminya pun juga sama. Hidayat jarang bergaul dengan orang-orang, mana mungkin suaminya itu bercerita tentang masalah pribadi. Oh iya Bu, kalau jadi. Wah, baru tahu akan pergi merantau. Kapan? Mau pergi merantau kok malah gak cerita sih Sarah? Sambut Bu Riri juga baru tahu kabarnya. Bukannya gak mau cerita Bu, khawatir kalau batal dan masih lama juga kok. Nantinya saya dan Bang Hidayat pasti akan pamitan jika hendak pergi. Jelas Sarah setenang mungkin, padahal ia khawatir mulutnya jika salah ucap. Pergi merantau kemana memangnya Sarah? Di Kabupaten Lamboyan Bu. Jawab Sarah mengatakan kabupaten yang cukup jauh, yang terkenal dengan usaha pencari emas, atau bisa disebut mendulang emas. Wah, kerja apa tuh di sana? Mendulang Bu. Jawab Sarah singkat sambil mendengus kesal, karena Bu Riri terus menggali informasi dan hanya beliau yang banyak tanya. Nanti jika jadi pergi ke sana, ada kok nantinya kami pamitan. Kenapa kamu dan anak-anak mau ikut? Susah loh hidup di pendulangan. Abdu dan Yayan juga harus sekolah. Karena dipinta Bang Hidayat harus ikut Bu. Di sana kami disediakan rumah kecil juga di perkampungan. Nanti mereka sekolah di sana. Saran saya, suruh Hidayat saja yang setiap bulannya pulang ke sini, daripada kalian semua yang harus ikut. Iya betul, itu saya setuju. Biarkan saja Hidayat pergi ke sana kerja. Kalian di sini saja. Sayang loh, rumah di sini ditinggalkan. Sarah hanya tersenyum menanggapinya. Ia juga berpikir harus menjawab apa lagi. Ia rasa sudah kehabisan alasan untuk menjawab ibu-ibu di hadapannya ini. Terserah Sarah saja. Kenapa kalian berdua malah ngatur-ngatur sih? Saya gak setuju dengan Bu Riri. Karena kemanapun suami pergi, istri juga harus ikut untuk menjaga keutuhan rumah tangga, ungkap Bu RT. Sarah tertawa kecil melihat perdebatan antara Bu Riri dan juga Bu RT. Mereka berdua sibuk mengatur urusan masalah rumah tangga Sarah, padahal yang diributkan hanya cerita Sarah. Bu Riri, dengar dari siapa kalau kami akan pergi merantau? Tanya Sarah kemudian. Dari anak kamu si Yayan. Sarah menganggukkan kepalanya. Ternyata Yayan yang bercerita. Setahu Sarah, Yayan memang sudah diberikan penjelasan tentang kepindahan mereka, dan itu Hidayat sendiri yang memberitahunya. Hati-hati aja ya kalau kerja di tempat pendulangan itu. Persaingan ketat dan juga cukup bahaya karena masuk ke dalam bawah tanah. Sering terdengar ada orang yang meninggal dunia karena tertimbun. Jelas Bu Riri bergidik. Iya Bu, pasti keselamatan itu nomor 1. Dengar-dengar kalau kerja jadi pendulang emas itu bukan hanya bersaing sama manusia, tapi juga sama makhluk gaib. Masa sih Bu? Iya. Jika dapat emasnya jangan lupa disolawatin biar enggak hilang. Sarah dan yang lainnya tampak manggut-manggut saja. Di antara mereka baru tahu cara demikian mempertahankan emas didapat. Atau bisa juga sehabis disolawatin langsung dimasukkan ke dalam mulut. Katanya biar makhluk gaib gak bisa ngambil. Ah, masa gitu sih Bu? Serentak bersamaan mereka tertawa mendengar wejangan dari Bu Yuni yang katanya serba tahu masalah yang berkaitan dengan makhluk gaib. Dek,
Ada bawa berita apa ini? Dari tadi abang perhatikan dari jauh kalian membicarakan hal lucu. Gak apa-apa bang, hanya bercanda. Oh ya bang, bukannya beberapa hari yang lalu abang ada memberitahu pada Abdu dan Yayan atas kepindahan kita. Ternyata Yayan ada bercerita pada Bu Riri, tapi Yayan menceritakan bukan kepindahan, namun kita pergi untuk merantau. Ungkap Sarah sambil menyalakan kompor satu tungkunya. Iya dek, memang ada. Terus kamu jawab apa? Aku jawab jika kita akan pergi merantau ke Kabupaten Lamboyan kerja mendulang emas. Bagus dek, untung kamu bisa memberikan alasan yang pas. Ucap Hidayat mengacungkan jari jempolnya. Sarah masih menjelaskan semuanya. Hidayat pun juga tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Sarah yang membohongi ibu-ibu yang percaya itu. Hebat juga kamu dek. Lanjut Hidayat lagi yang masih tidak bisa menahan tawanya. Tapi nanti jika kita mau pergi, jangan sampai lupa untuk pamitan sama mereka. Tenang saja dek, semuanya sudah kuatur. Pagi itu Sarah sibuk menyiapkan keperluan Abdu dan Yayan. Ia juga memasak sarapan pagi untuk kedua anaknya yang hendak pergi ke sekolah. Rutinitas setiap paginya selalu begini. Semua ia siapkan sendiri, beruntung sekolah mereka tidak begitu jauh. Jadi kedua anaknya itu masih bisa pergi dengan berjalan kaki. Pak, nanti belikan Abdu sepeda ya. Aku juga mau pak. Iya, nanti bapak belikan untuk kalian berdua. Dan sekarang cepat pergi ke sekolah lagi. Jawab Hidayat yang masih rebahan dengan mata yang tertutup. Abdu dan Yayan menyalami tangan Hidayat sebelum mereka pergi. Cium tangan tidak pernah terlupakan. Karena bagi dua anaknya, ridho ilahi ada pada ridho orang tua. Seragam sekolah masih yang dahulu. Hanya sepatu baru dan tas baru dibelikan Hidayat karena memang sudah tidak layak dipakai lagi. Bang, penghasilan subuh tadi banyak nggak? Tanya Sarah karena ia lupa untuk menanyakannya. Banyak dek. Memangnya kamu mau beli apa? Emas atau baju? Biar kita ke pasar sekarang juga. Sekalian kita jenguk rumah baru kita. Tawar Hidayat dan langsung dianggukkan kepala oleh Sarah. Hari terus berganti dan setiap bulannya mereka pergi menemui Ki Ajin untuk melayani dukun itu. Dan setiap harinya Sarah juga harus memangku si Petu, membuatkan susu dan juga memberikan upah Petu. Begitupun juga dengan Hidayat. Ia ke pasar membeli susu formula dan tidak lupa membelikan mainan baru untuk anak-anak, juga untuk peliharaannya. Harus berlaku adil, ia harus menganggap Petu itu adalah anaknya. Abdu dan Yayan sangat jarang dibawa jalan-jalan naik motor, tapi berbeda dengan Petu. Hidayat terus membahagiakan peliharaannya itu agar bisa betah dan menetap selamanya tinggal bersama. Terkadang setiap sore Hidayat pergi jalan-jalan dengan jalan kaki sembari menggendong Petu di punggungnya, sekedar melihat dua anaknya bermain bola di lapangan desa. Makhluk bertubuh pendek itu sangat menyukai jalan-jalan diajak oleh tuanya. Ia paling suka diajak jalan-jalan dengan cara digendong. Hidayat sore itu menonton dua anak lelakinya bermain bola dengan teman sebayanya. Hidayat juga tampak sedang mengobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang ada di situ. Hidayat, katanya mau pergi merantau ya? Sapa Yunus yang tiba-tiba menghampirinya. Yunus? Ternyata juga di sini. Iya, lagi jalan-jalan saja. Pertanyaanku tadi belum dijawab. Oh iya, rencananya sih begitu. Kau masih kerja di toko Bos Willy? Tanya balik Hidayat mengalihkan pembicaraan. Sudah berhenti, kerja dagang keliling aja. Enakan mana, kerja ikut orang atau jualan sendiri kayak gitu? Ya enak modal sendiri, capek kerja di bawah tekanan bos, tapi enaknya dapat gaji per bulannya dan sudah nyata. Kalau jualan modal sendiri ya gitu deh. Jualannya kemana aja memangnya? Di sekolahan SD gitu aja. Oh gitu ya, selain sosis gitu, apalagi yang dijajakan? Pentol, minuman saset dan juga cemilan murah khas jajanan anak-anak. Obrolan mereka hanya seputar membahas pekerjaan yang dilakoni Yunus tetangganya itu. Memilih usaha sendiri dengan modal seadanya dan Hidayat menceritakan tentang ia bekerja apa saja termasuk jadi maklar. Ya udah, aku pamit duluan ya Nus. Ucap Hidayat berpamitan lebih dulu karena dirasa sudah cukup lama dan dua anaknya sudah berlarian menuju rumah. Iya Yat, semoga kita sama-sama sukses ya. Kakek Yunus yang masih berdiri menatap anak-anak yang masih bermain.
Hidayat pulang sambil bersenandung kecil. Saat melewati rumah Bu Riri, entah kenapa perasaannya sedikit tidak enak. Takut Bu Riri bertanya macam-macam atau apa. Saat Hidayat pura-pura tidak melihat dan fokus berjalan, tiba-tiba Bu Riri memanggilnya. Apa yang dipikirkannya malah terjadi. Ia paling malas untuk berbahasa basi dengan perempuan satu itu. Hidayat tersenyum ramah sambil terus berjalan. "Datang dari mana, Yat?" sapa Bu Riri. "Habis dari lapangan, Bu." "Mampir dulu, Yat." Hidayat semakin jauh. Tidak digubrisnya tawaran Bu Riri. Biarlah ia dianggap sombong atau apa. Terdengar dari belakang Bu Riri tampak kesal. Bahkan Hidayat tahu saat ini mulut wanita itu kini sedang ngedumel karena ucapannya tidak ditanggapi. Hidayat, kalau jalan tangannya jangan taruh di belakang. Kayak orang pelihara tuyul aja." Teriak Bu Riri, dan saat itu juga Hidayat menjadi pusat perhatian orang-orang. Seketika mata Hidayat mendelik ke arah sumber suara itu. Tegurannya tersebut mampu membuat orang-orang berpikiran aneh-aneh. Senyum di wajah Hidayat pudar. Tidak terima dengan ucapan Bu Riri, ia berbalik menghampiri perempuan parubaya itu. "Maksud Bu Riri apa? Kalau mau negur silakan saja, tapi jangan kayak gitu lagi. Ibu lihat sendiri kan, orang-orang pada ngeliatin saya. Yang ada, mereka malah berprasangka yang tidak-tidak." Tutur Hidayat yang sudah berdiri tidak jauh dari Bu Riri. "Cari simpati kok segitunya," sambung Hidayat tersenyum sinis ke arah Bu Riri. Hidayat kembali melanjutkan perjalanannya pulang, sedangkan Bu Riri tidak berkutik lagi. Tatapan Hidayat membuatnya langsung terkunci. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau. Beberapa warga juga ikut mendengarnya. Hidayat pun juga tidak kalah nyaring membalas ucapan Bu Riri. Dulu ia memang sudah biasa diperlakukan demikian, namun sekarang ia harus melawan dan berontak agar orang-orang yang semena-mena terhadap dirinya menjadi sungkan. Beberapa orang yang mendengar langsung saling bisik-bisik, entah apa yang mereka bicarakan mengenai sedikit adu mulut tersebut. Hidayat mendengus kesal. Sore hari yang indah ia nikmati, malah ambiar dan merusak moodnya. Sepanjang perjalanan Hidayat terus ngedumel. Namun Hidayat tetap berjalan dengan kedua tangannya berada di punggung. Tidak mungkin baginya menyuruh peliharaannya untuk jalan sendiri. Dasar perempuan maut itu. Semoga jatuh miskin. Sumpah serapah Hidayat terus ia lontarkan pada Bu Riri yang kelewat kesal. Hidayat pulang dengan wajah masam. Sarah yang memperhatikannya nampak bertanya-tanya, padahal sebelum pergi tadi suaminya begitu amat senang. "Bang, kok wajahmu ketekuk gitu?" "Bu Riri cari gara-gara, Dek. Bikin abang emosi saja." Hidayat menceritakan kejadian yang dialaminya hingga rasa bahagianya sirna begitu saja akibat Bu Riri yang ceplas-ceplos. Sarah tersenyum mendengar cerita dari sang suami. Baru kali ini suaminya itu berani melawan, padahal dulu-dulu ia lebih memendamnya dan langsung memaafkan kesalahan orang lain. Suaminya yang lembut kini sudah berubah menjadi pemarah dan pendendam. Hati suaminya itu sudah beku, tidak bisa diberi nasihat ataupun dibantah. "Dek, bekas kotak susu jangan dibuang sembarangan ya, ingat itu." "Iya bang, itu udah aku rapikan." "Cepat buang Ki," jawab Sarah yang keluar dari ruangan dapur. Hidayat pergi keluar untuk membuang sampah yang kebanyakan berupa kotak susu formula. Ia sengaja membuang jauh-jauh, bahkan sampai ke kota. Ia bawa untuk dibuang ke tempat sampah. "Dek, mau beli soto Bukarsa enggak? Atau mau lalapannya?" "Enggak bang, belikan martabak manis saja." "Masih jijik ya kalau keinget tentang warungnya?" Sarah hanya tertawa menanggapinya. Ia memilih tidak menjawabnya dan berlalu pergi dari kamar. Sarah masih terbayang-bayang rasa nikmatnya cita rasa khas Bukarsa. Namun jika ia membayangkan tuyul yang ikut meludah, ia seketika langsung mual. Ia tahu air ludah tuyul lebih kelengket, mungkin sama saja dengan peliharaan suaminya tersebut. "Bu, kemarin ada ibu-ibu yang nanya tentang kita yang akan pergi merantau, tapi aku bilang gak tahu kapan. Banyak bertanya tentang keluarga kita, Bu," ungkap Yayan suatu pagi sebelum berangkat sekolah. "Oh, iya bilang aja gak tahu apa-apa. Memangnya siapa yang nanya-nanya?" tanya Sarah penasaran dengan cerita yang didengar. "Neneknya Winda, Bu, dan ada juga ibu-ibu yang lain." Sarah mengempaskan nafasnya pelan. Neneknya Winda tidak lain adalah Bu Riri. Kebetulan cucu beliau satu kelas dengan Yayan. "Lain kali jawab aja gak tahu, karena kita pergi merantau belum pasti-pasti banget," terang Sarah dan diangguki oleh Yayan.
Kalau perlu tidak usah dijawab dan langsung pergi saja. Jangan gitu bang, tidak beradab itu. Pokoknya jawab aja, nggak tahu apa-apa. Jawab Sarah tidak setuju, karena jika Yayan tidak menjawab, malah ia dan suaminya yang tidak pernah mengajarkan tentang adab pada orang yang lebih tua. Ya sudah Ki, cepat pergi. Udah jam 7 lewat nih, ucap Sarah lagi kepada Abdu dan Yayan. Seperginya dua anak mereka, kini tinggal Hidayat dan Sarah yang masih duduk mengitari piring-piring kotor sehabis sarapan. Terdengar hembusan nafas Hidayat dan wajah datarnya seperti sedang dalam banyak masalah. Aku ingin pindah cepet dek. Gimana kita percepat saja? Gak usah dipercepat bang, jalanin saja dulu, sabar sedikit lagi, gak perlu buru-buru. Jawab Sarah memperbaiki wajah suaminya memiliki beban masalah. Padahal uangnya sudah banyak. Mau ya dek, kita pindah lebih cepat. Capek di sini, gerak sedikit saja salah. Ungkap Hidayat dengan wajah memohon dan tega Sarah untuk menolaknya. Terserah abang sajalah. Baiklah, minggu depan kita pindah. Lanjut Hidayat dengan senyum yang mengembang. Dalam seminggu terakhir ini Hidayat tampak sibuk mengurus semuanya. Surat kepindahan sekolah dan juga izin dari Pak RT. Dan juga berpamitan pada warga lain. Ia juga sudah menyiapkan semuanya di kediaman barunya. Peralatan masak dan kebutuhan lainnya sudah ia siapkan untuk memudahkan Sarah dan membuat Sarah nyaman. Begitu bersemangat Hidayat mengurus semuanya sendiri, bahkan sering pergi seorang diri tanpa mengajak Sarah. Banyak orang-orang mendoakan kesuksesan Hidayat dengan modal nekat membawa anak istri ke perantauan yang cukup jauh. Jadi rencananya besok kalian perginya? Tanya Pak RT. Iya Pak, mohon doanya ya, jawab Hidayat sambil menyalami tangan Pak RT. Beberapa orang terdekat sengaja Hidayat tandangi untuk meminta doa. Dan ia juga datang ke rumah Pak Yasin dan Bu Yuni untuk berpamitan. Ya sudah, semoga kalian bisa sukses di sana. Jaga anak istri, keluarga adalah yang paling utama. Pesan Pak Yasin beberapa memberi nasihat. Dan entah sejak kapan Hidayat paling anti mendengar nasihat. Iya Pak, terima kasih. Yaudah, saya pamit ya Pak, jawab Hidayat tidak mau berlama-lama. Malam itu mereka sibuk berkemas. Tidak banyak yang dibawa, hanya baju-baju saja. Itu pun banyak yang ditinggalkan karena baju lusuh yang sudah tidak layak pakai. Jangan bawa baju banyak-banyak, nanti bapak belikan baju baru untuk kalian, ucap Hidayat masuk ke dalam kamar anaknya dan melihat mereka yang begitu antusias memasukkan barang-barang pribadi masing-masing. Ini baju masih layak semua Pak. Gak usah dibawa, udah jelek itu, nanti bapak belikan, tenang aja kalian, ucap Hidayat lagi sembari memperhatikan dua anaknya yang tengah memilah pakaian. Mereka berdua manut saja. Masing-masing Abdu dan Yayan hanya membawa tas ransel, barang-barang lainnya lebih banyak yang ditinggalkan. Termasuk sepatu baru yang dilarang oleh Hidayat untuk dibawa. Sepatu itu tidak perlu dibawa, nanti bapak belikan sepatu sekolah yang lebih bagus lagi, ungkap Hidayat ketika Abdu hendak memasukkan sepatu tersebut. Kenapa begitu bang? Sepatunya masih bagus kok dan Abdu juga menyukainya, sahut Sarah karena melihat suaminya begitu berlebihan. Aku malas debat, pokoknya kalian semua nurut saja. Besok pagi-pagi Hidayat dan Sarah disaksikan beberapa ibu-ibu yang melihatnya. Sarah menaiki mobil travel sedangkan Hidayat dan Abdu pergi naik motor untuk menghemat biayanya. Hati-hati di jalan Sarah, ucap Rahma bersedih. Sarah tersenyum. Ia memeluk teman dekatnya itu dan juga menyalami ibu-ibu yang berada di depan rumahnya. Saya pamit Bu, assalamualaikum, ucap Sarah masuk ke dalam mobil. Iya, waalaikumsalam. Tidak ada yang tahu bahwa mereka bukan pergi merantau, melainkan pindah dan meninggalkan jejak yang tidak mereka ketahui. Beberapa ibu-ibu yang lain masih berkumpul di warung Bu Wati, masih membicarakan topik keluarga Hidayat yang ternyata pergi lebih cepat. Bu Riri, kenapa? Tanya Bu Wati penasaran karena melihat ekspresi wajah Bu Riri yang aneh. Gak apa-apa, cuma saya kepikiran tentang Hidayat saja. Sejak tadi saya tidak ditegurnya karena masalah waktu itu. Mungkin kelupaan Bu, timbal Bu Yuni tertawa. Sudah 1 minggu sejak kepindahan Hidayat dan sudah sejak 1 minggu terakhir ini Pak Yasin tidak pernah melihat penampakan tuyul menyeberang jalan.
Suatu sore Pak Junai, tetangga dekat Hidayat yang tengah membersihkan belakang rumahnya yang berdampingan dengan rumah Hidayat yang lapuk. Beliau membersihkan sekitar rumahnya yang sangat dempet dengan rumah yang ditinggalkan Hidayat. Saat beliau bersih-bersih di belakang, beliau menemukan tumpukan kotak susu formula yang tersusun rapi di dalam kresek hitam yang diletakkan di pintu belakang rumah Hidayat. Bekas kotak susu siapa ini? Apa jangan-jangan? Ah, sudahlah, bodoh amat dengan mereka, ucap Pak Junai membuang pikirannya jauh-jauh tentang keluarga Hidayat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.